Fenomena Furap yang menggabungkan nama Fuji dan Arab terus bergulir liar di media sosial. Dan tentu saja, netizen yang budiman tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Tren ini muncul setelah keduanya terlihat akrab dalam marathon yang kemudian dipotong, diulang, dan dijadikan bahan shipping tanpa henti. Menariknya, Fuji justru merespon dengan santai. Ia terlihat menikmati situasi dengan membagikan ulang konten terkait Furap, serta memberikan tanda suka pada berbagai video yang menampilkan kebersamaannya dengan Arab, seolah menganggap semua ini sebagai hiburan ringan. Sikap tersebut berbanding terbalik dengan reaksi Reza Arab yang terlihat kurang nyaman dengan perjodohan yang terus dipaksakan. Dalam beberapa momen, ia tampak kesal dan menanggapi tren itu dengan nada sindiran, bahkan menyinggung arah narasi yang dianggap tidak jelas. Perbedaan respon ini justru mempertegas kontras karakter keduanya di mata publik. Di satu sisi ada yang santai dan mengikuti arus, sementara di sisi lain ada yang mulai terganggu oleh ekspektasi berlebihan. Hasilnya, tren ini bukan cuma soal hiburan, tapi juga tekanan sosial yang dibungkus candaan. Nah, di mana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Isi pikiranku Furap, terlalu keseringan lihat Furap. Dari Jepang sampai Arab Furap, siang-siang Gunung Fuji, malam-malam unta Arab. Scrolling TikTok, feednya isi Furap semua. Baca komen, pakai love ungunya. Boy, jangan malu-malu boy, ini Furap boy. Couple hits paling kita cinta boy. Cepat naik kapal boy, Furap mau jalan boy. Jangan sampai kita ketinggalan boy. 3 komentar long text Furap yang gak bisa gua skip. 1. Siapa Furap? Bagi yang tidak tahu, dia adalah penglihatan. Bagi yang lapar, dia adalah daging. Bagi yang haus, dia adalah air. 2. Kenapa Furap? Dengan lantang aku menjawab, karena Tuhan menciptakan dia saat sedang tersenyum. 3. Cinta diciptakan oleh Adam dan Hawa dan dibawa oleh Rama Sinta, lalu dibangkitkan oleh Fuji dan Arab. Yuk Mamaji, Papa Rap, yuk bisa yuk kapal berlayar yuk. Furap sama dengan love ungu. Itu udah bertebaran banget di beranda TikTok aku ya guys. Entah kenapa orang-orang pada buat postingan yang seperti itu. Kenapa sih netizen Indonesia itu kebanyakan suka dan demen banget itu menjodoh-jodohkan orang, apalagi selebriti dan juga influencer. Seolah-olah mereka itu kayak emang bener-bener tahu banget kalau si yang satu ini bakalan berjodoh dan cocok banget gitu, klop banget kalau bersatu. Padahal yang si lelakinya ini belum 2 bulan loh ditinggal sama kekasih hatinya, udah dijodoh-jodohin ke orang lain. Yang si ceweknya ini juga sering banget itu dijodoh-jodohin. Terakhir kemarin dijodohin sama yang influencer dari Malaysia, yaitu Aisyah. Terus jadinya gimana? Si cewek ini jadi kayak ngambek gitu kan, dijodoh-jodohin. Akhirnya yang dihujat siapa? Yang ceweknya. Tolong dong netizen Indonesia, jangan kalian itu selalu bersikap seolah-olah kalian tahu jodoh orang, kalian tahu kalau ini cocok dengan ini. Please lah, jaga kenyamanan si artis, jaga kenyamanan si influencer ini. Padahal mereka hanya bermitra doang, udah dijodoh-jodohin. Baru buka TikTok, Furap. Ada juga konten kreator yang sudah lama tidak viral, bikin lagi. Furap, aku mendukungmu dari sini. Furap, aku gak bisa hidup tanpa. Buset, udah tahunya kalian bercandaan itu kan. Tapi kalian candain lagi, tapi nggak usah berlebihan sekali ya. Yang penting kita dukung Uti, yang sayang Uti, kita dukung dia ya Beb. Mudah-mudahan penghasilannya lancar, usahanya lancar, live-nya nomor 1 terus. Dan kita doakan, kita juga seperti itu gitu. Lagian Bang Arab sudah kasih tahu bahwa mereka canda-candaan doang masuk TV. Gak apa-apa, penghasilan mereka nanti berdua ini makin lancar. Mereka hanya kakak adik berteman gitu.
Tapi nggak usah bernyanyi-nyanyi, pura-pura gitu. Fuji dan Furap-Furap lu gua harap segera selesai, stop semuanya ya, stop. Jangan bikin orang jadi risih gitu loh. Mungkin memang dia nggak bilang kalau dia tuh nggak suka, tapi lihat deh, dia nggak ada memberikan statement kalau dia suka. Dia nggak ada posting ulang tentang hal kayak gitu Furap-Furap lu. Dia juga nggak bilang kalau misalnya lucu apa, nggak ada. Harus selalu ngerti semuanya, ya ngerti. Oh kayaknya Fuji nggak suka nih karena dia nggak ada komentar suka, nggak ada komentar kalau dia tuh menyenangkan tentang Furap-Furap kalian itu. Kalian mikir dong guys, aduh sampai ada yang edit foto dia tuh ciuman lah, pelukan lah sama Reza Arab. Apalagi banyak juga nih yang cewek-cewek yang misalnya kayak influencer gede juga nih yang posting ulang, bikin posting apa segala macam. Lu udah nggak ada lagi tuh alat atau nggak bahan buat lu bikin konten selain Fuji. Furap-Furap lu itu harus selalu mikir sampai ke sisi itu. Kalau dia nggak ada komentar, kalau dia nggak dibantu, dia nggak suka. Mama, kita rumpi bentar ya. Jadi kemarin itu ya ada lewat FYP gua dari pakar psikologi kayaknya ya. Jadi dia tuh bisa tahu pakar mimik muka, wajahnya Fuji, body language-nya Fuji ya. Terus yang dilakukan Fuji ya. Sekarang kan lagi rame nih masalah Furap ya. Jadi si pakarnya itu ngebahas nih ya kan yang lagi rame juga artinya. Jadi kalau mau Furap itu nggak ada apa-apa katanya gitu. Karena pola wajahnya, pola yang dilakukan Uti tuh kalau nggak ada hubungan tuh sama gitu loh yang dilakukan. Jadi kayak gitu mama. Jadi tuh mau dijodohin kayak apa? Emang ini lagi rame-ramenya. Jadi bagus juga ya. Imbasnya tuh keuntungan yang bagus buat Fuji ya, buat Reza Arab ya, buat semua konten kreator ya. Tapi kalau konten kreatornya yang ngebahasnya Uti itu yang positif, yang bagusnya lah ya. Tapi kalau yang istilahnya jatuhnya kayak membuat bercandaan ya, ngebully terus dibuat kayak lucu-lucuan ya. Jadi dia tuh buat Viti bawa nama Fuji mendapatkan keuntungan dengan kayak begitu, akhirnya kan kena imbasnya juga tuh, dia kena masalah ya, kena tanggor. Jadi kalau menurut gue ya konten kreator tuh harus lebih jeli lagi gitu ya untuk mengangkat permasalahan kayak Fuji. Kalau masalah kayak Furap-Furap itu terserah deh mau ngambil keuntungan dari mananya, terserah ya kan, karena kan dari engagement, terus dari viewer, begitu dari follower juga kan berpengaruh ya. Tapi balik lagi ya, dari si pakar itu menyebutkan bahwa pola yang dilakukan oleh Fuji itu sama dengan seperti kedekatan dengan konten kreator yang dulu dari Malaysia. Gue gak mau nyebut nama, ntar rame lagi nih ya kan. Pokoknya kalau gue sebut nama nanti rame lagi ya, pokoknya kayak gitu. Jadi sama juga gitu. Jadi itu kalau gak ada apa-apanya ya sama, cuman kan yang lama tuh belum bisa move on banget gitu ya kan. Sementara udah 2026 say ya. Udah pokoknya ini kita harus jeli main medsos ya. Jadi yang dilakukan oleh Fuji ya, Reza Arab dengan kapal Furapnya yang kata disebut kapal Furap itu adalah ya momen yang benar-benar smart. Kalau menurutku tuh benar-benar smart gitu loh. Diangkat. Jadi karena netizen lagi rame-ramenya terus kayak dibuat kayak hujat, kenapa sama mereka tuh dibuat joke, dibuat kayak yaudah deh kita sekalian aja jadi kayak gitu mama. Jadi ada juga kan kalau kayak artis-artis yang lama nih, artis lama yang kemarin nih ya, dia tuh kalau mau ngetop harus ribut dulu gitu sama orang, harus bikin yang berantem dulu tuh ya kan. Akhirnya kan sekarang dapat apa ya kan, nggak dapat apa-apa, nothing gitu. Tapi kalau Fuji tuh dia nggak yang cari gara-gara, nggak cari masalah ya, adem ayem aja ya. Tapi yang ngasih rezeki ke Fuji tuh hater sebenarnya mama, kayak begitu mama. Tuh pakar psikologi aja tuh sudah menilainya seperti itu, nggak ada apa-apa. Jadi cuma tapi nggak apa-apa juga sih, seru-seruan ya, jadi buat lucu-lucuan gitu. Jadi mama ntar kalau lewat lagi tuh si pakar psikologinya itu nanti gue share lagi ya mama ya, bagi ke pecinta Fuji aja ya. Yang nggak pecinta Fuji nggak apa-apa udah ya. Jadi untuk pecinta Fuji juga ya udah nggak boleh marah ya, biarin ya. Yang menciptakan nama Furap, Fuji Arab kayak gitu itu dibiarin aja. Itu fenomena alam ya, yang nggak perlu kita lawan ya. Dan nggak perlu juga untuk menyuruh Fuji untuk mengklarifikasi ya, nggak penting say ya. Karena mereka tuh lebih tahu gitu ya, untuk main medsos tuh tahu. Nantinya abis Furap nih akan ada lagi mak-mak ya.
tunggu aja nanti, pokoknya ada yang lebih gong lagi nanti malah ya. Ada kabar bagus pokoknya kayak gitu emak-emak ya. Kita selalu optimis ya, ada kabar baik dari idola kita ya emak-emak, yang bikin semua para fans happy. Udah segitu aja bro, kita masih yakin ya emak-emak. Oke segitu dulu emak-emak. Udah hater, teruskan kerjamu sayang. Tulis lagi kolom komentar gue emak-emak ya, biar engagement gue sekalian naik emak-emak ya. Bye, mainnya lakuin ya kan, bye.